Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih HMTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di Hidup Sehat Alami yang nanti akan senantiasa bisa kita ikuti di setiap hari Kamis pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Masih bersama narasumber yaitu Bapak Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf, Magister Medical of Science Akupunkturis, yang nanti akan memberikan pelajaran lanjutan terkait dengan kesehatan. Anda bisa mencatatnya dan juga nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi lanjutan ini dok ya? Apa makan nyaman kolesterol aman ya? Tidak hanya kolesterol saja ya, semuanya aman lah ya. Baik, silakan dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina ila khosara. Wa qala idzan rabbis rohli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, Ibu, dan semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung, wa in ta'udu nikmatallahi la tuksuha. Sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan semuanya, alhamdulillah untuk siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengisi acara Hidup Sehat Alami. Tema kali ini masih melanjutkan tema yang kemarin, yaitu makan nyaman dan kolesterol aman. Sering kita sampaikan bahwa sebenarnya Islam sudah membatasi, ya, sudah memberikan rambu-rambu. Ya ayuhanas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, ya ayuhanas, wahai manusia, semua manusia yang ada di bumi ini, ya, kulu mimma fil ardi, ya, makanlah mimma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi ini, semuanya yang halal lagi thayyib, halalan thayyiban. Halal artinya zatnya halal, ya, cara penyembelihnya halal, cara mencalinya halal, ya, zatnya halal. Dan thayyib itu artinya mempunyai nilai gizi, mempunyai nilai fungsi yang baik untuk tubuh kita, yang baik untuk sel kita, yang baik untuk jaringan kita, yang baik untuk organ kita, dan untuk semua sistem yang ada dalam tubuh. Itulah thayyib. Nah, thayyib antara satu dengan yang lain itu belum tentu sama, ya, belum tentu sama. Ya, jadi kolesterol bagi anak kecil baik, dibutuhkan, sangat diperlukan. Tapi bagi orang-orang yang kolesterolnya tinggi itu bukan thayyib lagi, karena kolesterol itu memang juga dibutuhkan oleh tubuh, ya. Jadi untuk mengembangkan otak ini anak butuh kolesterol, ya. Makanan sel salah satunya juga kolesterol. Kolesterol juga berfungsi untuk impuls saraf, ya, pembangkit listrik dalam tubuh ini. Ya, kolesterol juga dibutuhkan, ya, saat bayi dalam rahim atau janin dalam rahim, untuk perkembangan pertumbuhannya dibutuhkan kolesterol. Kolesterol juga berfungsi untuk, ya, memproduksi enzim dan hormon. Jadi
baik gitu. Tapi juga dengan catatan thayyib di sini berlaku individual, tidak sama. Kemudian juga dalam hal makan ini kita juga dibatasi wakulu wasrobu wala tusrifu. Ya. Dan makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Nah, ini konsep Islam, ya, konsep Islam. Sepertiga makan, sepertiga udara dan sepertiga air. Itulah konsep makan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita semuanya ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya kembali mengkaji Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita pahami, kemudian kita hayati, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, tata cara makan, lah insya Allah ya kita akan sehat. Baik sehat jiwa kita, baik sehat raga kita. Kemudian dalam konsep kedokteran modern, dulu kita mengenal yang namanya 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna ya. Itu 1955. Kemudian tahun 2017 gizi seimbang. Sekarang ini ya ada istilah piringmu, dan sekarang juga berkembang makanan adalah obat ya, makanan adalah obat. Food is medicine. You are what you eat ya. Anda adalah apa yang Anda makan saat ini. Nah, makanya makan ini akan menentukan kualitas kita. Kita ini you are what you eat. Artinya Anda adalah apa yang Anda makan. Nah, makanya dalam hal makan ini dunia medis juga terus berkembang, ahli nutrisi juga terus berkembang dalam penelitian-penelitian. Bisa disimpulkan bahwa makan yang baik itu harus memenuhi ya, satu yang pertama adalah low fat, rendah lemak ya, rendah lemak. Rendah lemak ini ya banyak di sayur, banyak di buah. Kemudian low karbo ya, juga rendah karbo. Nah, rendah karbo ini juga banyak di sayur, banyak di buah. Apakah kita tidak boleh memakan karbo? Boleh, ya, boleh, tapi jangan berlebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Ya, kemudian yang ketiga adalah high fiber. Ya, tinggi serat. Nah, tinggi serat ini banyak di sayuran. Ya, kemudian juga banyak di buah. Kemudian yang keempat adalah harus ada antioksidan. Nah, antioksidan ini salah satunya juga banyak di sayuran lagi, banyak di buah lagi. Makanya yang namanya antioksidan di situ akan mengandung flavonoid. Nah, flavonoid itu sangat baik ya untuk anti aging. Ya, anti aging artinya biar kita tetap awet muda. Kemudian juga sebagai untuk meningkatkan imun sistem, juga untuk regenerasi sel dan lain sebagainya. Nah, makanya di dalam sayuran hijau itu sangat bagus. Kemudian Bapak dan saudara semuanya, juga perlu saya sampaikan di sini untuk bisa memenuhi gizi kita, memenuhi nutrisi kita, biar sel kita dapat makanan, jaringan kita dapat makanan, organ kita dapat makanan, sistem organ juga dapat makanan, maka kita mengenal yang namanya 5J. Ya, yang pertama adalah jam makan. Jam makan ini sangat menentukan. Ya, sangat menentukan. Jadi idealnya Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, kalau kita makan itu antara makan satu dan makan kedua itu idealnya 5-6 jam. Di antara tengah-tengahnya jangan ngemil, ya ngemil karbo, gorengan dan lain sebagainya. Ya, di tengah-tengahnya itu paling bagus adalah ngemil kita itu adalah buah. Buah yang rendah kalori itu termasuk ya mungkin apel,
termasuk pir, termasuk pepaya, termasuk nanas, termasuk apokat, itu rendah karbo. Nah, jam ini sangat bagus untuk menentukan jam ini, karena mengapa 5-6 jam? Karena memang sistem pencernaan kita bekerja dengan optimal, bekerja dengan baik, itu butuh waktu 5-6 jam. Yang kita makan ini ya dicerna, kemudian diabsorpsi, kemudian diedarkan lewat pembuluh darah ke seluruh tubuh, itu butuh waktu antara 5-6 jam. Makanya kalau kita itu makan pagi, misalnya sarapan pagi, ya sarapan itu perlu ya, penting sarapan. Ya, sarapan itu penting, karena apa penting? Karena sarapan itu mempersiapkan kita untuk aktivitas di siang harinya. Jangan sampai bangga, wah saya pagi ini tidak sarapan, kuat. Nah, memang dalam penelitian Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, anak sekolah diteliti yang sarapan dengan tidak sarapan, ternyata prestasi akademiknya bagus yang sarapan. Orang pekerja kantoran, ya, sarapan dengan tidak sarapan, ternyata etos kerjanya bagus yang sarapan. Ya, termasuk mungkin petani di sawah, ya, itu juga bagus yang sarapan. Termasuk diteliti juga pekerja-pekerja yang membutuhkan fokus tinggi, membutuhkan konsentrasi tinggi, misalnya seorang akuntan itu kan butuh ketelitian, seorang arsitektur ya menggambar butuh ketelitian, seorang dokter bedah ya butuh ketelitian. Ternyata setelah diteliti, para pekerja yang membutuhkan konsentrasi yang luar biasa itu ya mereka sarapan dengan tidak sarapan itu bagus yang sarapan. Nah, sarapan ini penting, makanya sarapan itu kan breakfast. Breakfast itu sebenarnya singkatan dari to break your fasting. Itu breakfast. Jadi kita memakan untuk memulihkan tenaga setelah kita puasa di malam hari ya 8-10 jam. Itu maka ketemu yang namanya breakfast. To break your fasting. Nah, sarapan ini penting. Monggo, sarapan yang paling bagus ya sering kita sampaikan, tidak harus nasi ya, misalnya pagi buah juga boleh, karena buah itu tetap mengandung kalori, tetap mengandung glukosa atau gula. Ya, di dalam sayur itu ya gulanya berbentuk selulosa. Kalau di dalam buah ya gulanya berbentuk fruktosa. Semuanya sama-sama gula. Nah, gula ini akan menghasilkan kalori. Boleh nasi, boleh nasi boleh. Jadi memang nasi itu kalau isi piringmu itu nasi sepertiga, kemudian sayur sepertiga, buahnya 1/6, masih 1/6 dibagi 2, 1/12 yaitu untuk lauk. Lauk yang bersumber dari nabati, lauk yang bersumber dari hewani. Dari nabati ini juga kembali kepada sayuran lagi, apa? Tahu tempe. Ya, jadi hampir 92% itu yang kita makan itu berbasis nabati. Yang 1/12% lauk kita bersumber dari hewani. Ya, kalau hewani ini kita pilihkan sebenarnya paling bagus ikan laut ya, ikan laut. Kalau enggak ikan laut, ayam boleh dipilih yang dada, karena bagian dada itu kandungan lemaknya rendah, kan kita tadi low fat ya, makan yang rendah lemak, yang low fat. Nah, seperti itu jam ya, ini jam. Kita baru membahas jam makan. Jadi kalau pagi jam 7, maka 6 jamnya jam 1. Antara ya jam 12 sampai jam 1 ya makan siangnya. Ya, kemudian makan sorenya 5 jam sampai 6 jam, jam berapa? Jam 6 sampai jam 7. Nah, setelah jam 7 itu maksimal. Setelah jam 7 tidak ada makan lagi. Ya, tidak ada makan besar, tidak ada makan nasi.
Di antara makan 1 dan 2, ngemilnya disarankan buah. Malam hari boleh makan buah yang tidak direbus, ya. Buah yang tidak direbus dan air putih. Itu sangat bagus, insya Allah akan sehat. Jadi gulanya akan normal, kolesterolnya akan normal, asam uratnya akan normal, pembuluh darahnya akan baik. Kalau pembuluh darahnya baik, maka organ kita juga akan baik, otak kita akan baik, paru-paru kita akan baik, liver kita akan baik, ginjal kita akan baik, spleen kita akan baik, pankreas kita akan baik, dan lain sebagainya. Ya. Itu kalau darah kita itu lancar, pembuluh darah kita itu lancar, bagus, tidak ada sumbatan, ya, di situ tidak mampet, tidak ada plak, ya, tidak ada kerak, ya. Kalau ahli jantung, ya sehat itu dari pembuluh darah yang lancar. Ya itu kita akui, ya, pembuluh darah yang lancar. Kalau pembuluh darahnya lancar, semuanya akan lancar, sel akan mendapatkan makanan dengan baik. Ini jam makan. Ya, nanti ada jenis makan, ya, jenis tadi sudah kita terangkan, ya, yang low fat, low karbo, dan high fiber. Ya, dipilih monggo sarapan pagi tadi boleh nasi, siang tetap masih banyak sayur, banyak buah, makan malam pun juga banyak sayur, banyak buah, dikurangi namanya jenis ini, ya, dikurangi makanan-makanan yang ada zat pengawetnya, yang ada zat perasanya, yang ada zat pewarnanya, dan yang ada zat pemanisnya, itu semuanya dikurangi. Termasuk kita kemarin juga mengurangi 6 yang putih. Apa 6 putih itu? Ya, garam, micin, gula pasir, kemudian minyak, kemudian tepung-tepungan termasuk nasi, kemudian minyak, yang keenam adalah santan. Dikurangi yang itu. Nah, nanti insya Allah jenis ini akan baik. Kemudian jam, jenis, dan jumlah atau porsi. Porsi, ya, porsi ini. Porsi ini ya tadi, jadi porsi itu makan itu yang paling banyak adalah seratnya atau sayurnya. Ya, sayur. Ya. Kalau Nabi kita makan yang pertama kali itu sesuatu yang tidak disentuh oleh api, bisa buah. Ya, buah itu untuk makanan pembuka, bukan untuk makanan penutup, ya, bukan untuk makanan pencuci mulut, tapi pembuka. Itulah buah, ya, buah untuk pembuka makanan. Kemudian karbo, tapi tepung, nasi dikurangi, ya, dikurangi. Banyak sayuran, high fiber, ya, banyak buah, dan buah ini juga kita jangan sampai makan buah itu, ya, di jus. Mohon maaf, ini harus saya sampaikan, karena di jus itu seratnya akan hilang. Jadi 90% seratnya akan hilang. Jadinya apa? Hanya menjadi zat gula. Nah, zat gula ini dalam 1/4 jam kita minum itu langsung menaikkan gula darah kita. Kalau kita itu makan banyak serat, nah, banyak serat ini nanti akan dicerna dengan baik di lambung kita, sehingga tidak mudah sekali menaikkan gula darah sewaktu. Yaitu jumlah atau porsi. Kemudian yang keempat adalah jurus memasak, ya. Jurus masak ini juga harus pandai, ya. Masak jangan terlalu lama, jangan terlalu momot istilahnya, ya. Termasuk yang 6 putih tadi diganti dengan mungkin rempah-rempah sekarang kan. Di situ ada laos, di situ ada jahe, di situ ada kunyit, di situ ada daun salam. Daun salam ini ternyata juga bagus sekali. Bapak, ibu-ibu misalnya masak nasi pun dikasih daun salam akan bagus. Daun salam ternyata bisa menurunkan hipertensi, bisa menormalkan hipertensi, bisa menormalkan
kolesterol, juga bisa menormalkan asam urat. Itu daun salam. Di dalam masakan kita, sayur, nasi atau apa, dikasih daun salam itu juga bagus. Ya, daun salam dimasukkan. Jadi tambah sedap dan alami. Ya, alami. Termasuk mengurangi gorengan. Ya. Bisa boleh digoreng tapi jangan terlalu banyak memilih, mungkin memilih minyak goreng yang berbasis dari nabati. Apa itu? Ada yang minyak goreng yang dari jagung dan lain sebagainya. Misalnya. Kemudian termasuk ya sebenarnya makanan-makanan yang diolah itu juga harus kita kurangi. Namanya istilahnya food process. Yang sudah mengalami proses atau pengolahan. Ya. Mohon maaf ya, termasuk misalnya apa itu abon itu mengalami proses, dan makanan-makanan yang di kaleng, yang di kotak, yang dibungkus, ya, yang lama itu sudah food process, ya, sudah mengalami proses, termasuk tadi, ya, termasuk apa itu, ya mungkin makanan-makanan yang diawetkan, ya, nah itu juga dikurangi, masih boleh dikurangi. Kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Nah, itu jitu dalam jurus memasak. Kemudian J yang kelima, jitu dalam mengunyah. Ya, mengunyah ini juga luar biasa. Jadi kalau kita itu mengunyah dengan baik, saliva kita itu kalau kita mengunyah dengan baik akan merangsang produksi enzim amilase. Nah, enzim amilase ini ya nanti juga akan merangsang enzim-enzim yang lain dan merangsang pembentukan hormon. Jadi kalau kita kunyah dengan baik ya di mulut kita itu, maka nanti lambung akan berterima kasih. Lambung akan mengatakan kepada mulut, ya, saya terima kasih sudah mengunyah dengan lembut. Sehingga saya tidak perlu dalam mencerna, mengolah itu butuh energi yang banyak. Nah, nanti lambung berterima kasih kepada mulut, kemudian usus halus juga berterima kasih kepada mulut kita, kepada lambung kita. Usus halus mengatakan, lambung, saya terima kasih, ya, sudah mencerna dengan baik, ya, sudah mengubah glukosa menjadi karbohidrat menjadi glukosa, sudah mengubah protein menjadi asam amino, sudah mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Terima kasih. Sehingga mudah diserap dan mudah diedarkan ke seluruh tubuh, sehingga tidak menjadi sisa, sehingga tidak menjadi feses. Semuanya dicerna dengan baik, dengan halus. Semuanya bisa diubah tadi, yang karbo menjadi glukosa, yang protein menjadi asam amino, kemudian lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan ini semuanya menjadi makanan sel. Sehingga selnya mendapatkan makanan yang cukup, ya, sehingga selnya akan baik. Kalau selnya baik, di situ ada ion, ada atom, ya, atom-atomnya akan bekerja dengan baik, dan akhirnya organ kita akan bekerja dengan baik. Jadi ini Bapak, Ibu, dan saudara semuanya sebagai mukadimah, nanti bisa kita perjelas ya di pertanyaan-pertanyaan. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung di line telepon 02716793.000, SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Hidup Sehat Alami.
Setiap hari Kamis 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat, Anda harus ingat itu. Silakan di line telepon 6793000 Anda bisa bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Sri Pacitan, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah. Gimana ya? Ini di sini hujan deras banget. Jadi dalam keadaan badan saya tuh kalau posisi ini, Dok, apa seperti ini? Maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Sri yang ada di Pacitan. Iya, Dok. Badan saya tuh kalau posisi dingin itu, Dok, rasanya itu tulang-tulang itu rasanya pada sakit kayak rentek begitu. Terus ini yang saya tanyakan begini, masing-masing orang kan faktor makannya kan berbeda. Terus apa itu kemarin selama 2 pekan ini saya itu merasakan di wilayah pinggang itu pada sakit begitu, terus perut itu pada sering kembung seperti itu. Tapi 2 minggu yang lalu kita cek laborat semuanya, itu gula darahnya bagus, Dok, terus asam uratnya juga bagus, semuanya itu bagus, cuma HB-nya itu yang menurun begitu. Tadinya HB-nya 10,5, terus kemarin waktu dicek tinggal 8,5. Itu pola makannya saya itu sebaiknya yang gimana? Kalau saat ini pola makan saya itu kalau pagi itu saya pas habis sholat subuh itu madu dulu. Habis madu saya minum kapsul kutuk itu, Dok, minum kapsul kutuk. Setelah itu saya baru makan kurma. Setelah makan kurma saya makan telur putih. Itu apa sudah termasuk sarapan yang baik apa gimana? Terus makan nasi tetap saya kurangin. Makan nasi saya cuma sedikit. Tapi kalau kebanyakan makan sayur, perut saya itu kembung, Dok. Seperti itu. Bagaimana, Dok, supaya HB saya itu tidak selalu menurun, terus di perut itu supaya tidak gembung, begitu, mohon tausiahnya bagaimana. Dan untuk kesehatan mata yang rabun itu harus makan apa, Dok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sarapannya sudah baik ya. Pertama madu, kemudian kapsul kutuk, kemudian kurma, itu komplit sudah sangat tinggi sekali itu kualitas. Putih telur, ya. Jadi proteinnya sudah baik semuanya ya. Nah, nanti saya sarankan ibu ini ya nanti sayurannya yang aman, artinya sayuran yang ibu ini cocok, karena sayur A belum tentu cocok untuk yang lain. Nah, makanya nanti menjadi dokter sendiri, artinya kita itu bisa menilai keadaan tubuh kita. Ya, saya sarankan setiap nyanyur bening ditambah daun kelor, itu pasti ya. Jadi terus saya sarankan, dan nanti namanya nyanyur bening itu tidak usah pakai medicine ya, diganti dengan tempe ya. Nanti tempe itu ya dimasukkan saja, dibagi menjadi 2, dimasukkan di sayur bening itu sudah menjadi bumbu yang luar biasa. Tempe itu kandungan proteinnya tinggi dan proteinnya sehat ya, sehat. Kemudian juga sayur-sayuran hijau yang lain ya, bisa mungkin daun singkong ya, mungkin bisa daun pepaya, mungkin juga bisa dibantu dengan buah juga, buah yang sering kemarin juga kita sampaikan kan, apel baik ya, an apple day apa itu kemarin ya. Jadi 1 apel, di setiap hari makan 1 apel kita bisa mengusir seorang dokter ya. Kemudian juga bisa, juga pir juga bisa. Kemudian juga
apokat juga bisa bagus. Nah, biar gulanya tidak naik, kemudian asam uratnya juga tidak naik, tensinya juga tidak naik, tapi HB-nya bisa meningkat. Jadi itu Bu Sri ya, yang ada di Pacitan. Jadi monggo nanti dipilih sayur yang aman, sayur yang tidak banyak mengandung gas. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, berikutnya dari WA dari Ibu Nur di Karanganyar. Tensi saya selalu rendah dok, di 80-60. Kalau mau menaikkan dengan makan tongseng atau daun singkong itu pundak jadi kaku. Makanan yang tepat apa ya dok? Nah, jadi untuk tensi ini untuk bisa menaikkan itu harus exercise, harus latihan, harus olahraga. Makanya yang sering kita sampaikan juga 8 obat alami ya, menghirup udara segar, kemudian kena sinar matahari, aktif bergerak, ya aktif bergerak ini artinya juga kita kalau pagi butuh olahraga, ya sinar mata ini juga baik. Ya. Jadi tidak bisa dari makanan. Kalau dari makanan itu sebenarnya makanan itu bukan meningkatkan tensinya dulu, tapi makanan yang mengandung kolesterol itu, ya akhirnya pembuluh darah ini ada aliran darah tidak lancar. Nah, aliran darah tidak lancar menjadikan dinding pembuluh darah ini mengalami tekanan yang kuat. Nah, tekanan ini bisa menaikkan daripada tensi kita. Jadi tidak disarankan untuk makan tongseng ya, boleh tapi jangan berlebihan. Bumbunya banyak sayuran ya, banyak sayuran. Saya kira tadi sayur daun singkong juga baik. Kemudian setiap masak sayur bening ditambah daun kelor. Kemudian setiap pagi untuk jalan-jalan ya. Jalan-jalan setiap hari minimal 30 menit. Ya, minimal jalan-jalan 30 menit. Monggo kalau bisa jalan bisa sepedaan atau yang penting aktif bergerak tadi, monggo disesuaikan dengan kondisinya, disesuaikan dengan umurnya. Jadi olahraga yang paling baik itu pagi hari di tempat terbuka, ya teratur, terukur sesuai umur dan jangan terlalu lama. Nah, insya Allah nanti pelan-pelan dengan mengatur pola makan yang baik, mengatur gaya hidup yang baik, ya. Termasuk ibadah sungguh-sungguh, ya mudah-mudahan tensinya akan jadi normal dan stabil. Ini Bu Nur yang ada di Karanganyar, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Kembali di line telepon kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Purwosari, Purbalingga. Silakan Pak Basuki, Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan takaran untuk beras diberi salam itu kalau berasnya 1 kilo, salamnya berapa lembar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Basuki. Ya. Ya, bisa diulangi pelan-pelan. Mohon dijelaskan bila beras diberi salam untuk dimasak, 1 kilo beras salamnya berapa lembar? Jelas ya? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau masak 1 kilo itu banyak. Kita tuh masak hanya berapa gelas gitu ya. Untuk satu keluarga. Jadi monggo jadi Bapak Basuki yang ada di Purbalingga ya. Iya. Jadi ini tidak ada aturan khusus ya, tidak ada aturan khusus. Mungkin setiap kita masak di ya di rice cooker ya, di rice cooker itu setiap kita masak mungkin 7 lembar daun ya di situ ya, atau 5 lembar yang penting ganjil ya, karena memang Allah menyukai yang ganjil gitu. Allah itu ganjil dan Allah menyukai yang ganjil gitu ya. Dalam hadisnya kan seperti itu. Monggo nanti bisa 5, bisa 7, dan nanti kalau sudah
Ya kalau sudah memang nasinya sudah masak ya nanti apa artinya kita kalau makan ya tidak dengan daun salamnya. Daun salamnya kita sisihkan. Ya, kita buang. Jadi tidak ada ukuran khusus ya Pak Basuki yang ada di Purbalingga. Normatif aja. Normatif saja. Jangan sampai satu rice cooker isinya daun salam semua. Ya, itu jangan sampai nanti malah tidak enak itu. Jadi satu rice cooker itu 5 sampai 7 ya cukup ya. Misalnya kita masak sayur apa ibu-ibu mungkin kan sudah lebih paham. Lebih paham, dikasih 3 lembar, dikasih 5 lembar dalam rangka untuk ya menambah sedap. Selain itu juga bahwa di daun salam itu mengandung pektin ya, pektin tinggi. Pektin ini termasuk golongan fiber, golongan serat. Ya, pektin ini. Nah, golongan serat tadi akan baik. Jadi seperti itu Pak Basuki. Ya, baik. Kita lanjutkan di WA Ustaz. Dari Bapak Sahatno di Kapuas ya. Dok, saya kena DM yang berefek pada penglihatan kabur. Yang demikian itu pola makan yang dianjurkan bagi penderita DM apa, Dok? Jadi memang banyak ya langkah-langkah untuk menormalkan DM. Bahkan saya membaca salah satu buku 10 jurus ya, 10 langkah ya bagaimana kita bisa membebaskan DM dari obat. Ada, bisa sembuh. Ya, bisa sembuh. Banyak caranya. Yang pertama sebenarnya paling bagus sebenarnya puasa Daud ini saya sarankan ya. Puasa Daud itu akan baik. Kemudian langkah yang selanjutnya juga biasa namanya puasa medis ya. Intermittent medicine ya, bisa. Atau kita bisa mengatur pola makan kita ya, pola makan kita tadi ya, 5J tadi ya, 5J, jam, jumlah, jenis, jurus memasak, dan jitu dalam mengunyah ini, terutama yang jam tadi jam 7 sarapan pertama jam 7 ya, jam 7 lah itu nanti menunya apa? Boleh nasi tapi jangan banyak sayur, buahnya kita pilih yang tidak kalorinya besar ya. Biasanya kalau kalori besar di buah itu buah musiman, itu kalorinya besar ya. Kalau buah yang tidak musiman itu biasanya kalorinya sedikit. Kemudian nanti jam 1 tetap makan ya. Nah itu bisa rutin seperti itu ya, jam 1 makan tetap tinggi serat, banyak sayur, rendah lemak dikurangi ya, lemaknya dikurangi, dan rendah karbo ya. Lemaknya diganti lemak yang baik. Lemak yang baik, semua biji-bijian, semua sayuran itu mengandung lemak, tapi lemak yang baik ya. Lemak yang bersumber dari nabati itu lemak baik. Dan lemak ini juga dibutuhkan tadi ya, untuk menghasilkan hormon, untuk menghasilkan kelistrikan dalam tubuh, ini butuh lemak ya. Kemudian nanti terakhir adalah jam 7 malam tidak boleh makan nasi ya, boleh buah dan air putih, dan buahnya tidak boleh buah yang dimasak. Ya, nanti ya buah dimasak atau yang digoreng ya, misalnya pisang goreng, jangan, atau mungkin pisang godok sekali makan 10 juga nggak boleh. Ya, yang mungkin yang rendah tadi, rendah kalori. Kemudian saya saran lagi untuk Pak Sahatno ya. Pak Sahatno ya, ini nanti bisa juga dibantu dengan pare. Ya, lauknya tadi sayurnya dari pare. Mengapa pare? Sering kita sampaikan karena pare mengandung karantin. Nah, karantin ini ya dalam banyak penelitian ternyata karantin ini berfungsi untuk merangsang pembentukan sel beta pankreas. Nah, sel beta pankreas ini akan merangsang ya namanya produksi insulin. Nah, insulin ini akan nanti memecah glukosa tadi, akan dipecah. Akan dipecah sehingga gulanya jadi normal. Selain pare,
ya kenikir. Ya, kenikir ini juga baik. Ya, selain kenikir juga daun kelor. Jadi 3 ini. Daun kelor, kenikir, kemudian pare. Pare selain mengandung karantin juga mengandung lektin. Ya, lektin ini juga sangat baik. Jadi itu Pak Sahatno yang ada di luar Kapuas. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Baik dok, terima kasih atas pelajarannya saat ini. Nanti kita lanjutkan di pekan depan ya, hari Kamis di waktu yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan hidup sehat alami kali ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamel Fatani pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.